Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan analisa harian ya pada edisi 12 Januari 2021. Seperti yang kita ketahui ya, IHSG melesat ya, ternyata melesat naik di indeks sudah tembus di angka 6.300-an. Padahal seperti kita ketahui DKI Jakarta sedang menarik rem darurat untuk PSBB berskala besar ya, dan PSBB menjadi PPKM. Tetapi ternyata IHSG tidak peduli dengan keadaan itu ya. Kalau kita ketahui pada saat Gubernur Anies pertama kali menarik rem darurat, IHSG langsung rontok ya. Tapi hari kemarin ternyata IHSG tetap naik ya, naik dengan sangat cepat. Ini membuktikan bahwa ternyata stock market sudah tidak ada pengaruh lagi terhadap keadaan-keadaan yang berlangsung di pasar ya. Baik, akan saya analisa satu persatu. Kemudian kemarin juga ada kabar yang cukup mempengaruhi pasar adalah uji keamanan dari vaksin Sinovac oleh Badan POM. Sudah dinyatakan oleh Badan POM bahwa efikasinya di atas 65% ya, sehingga cukup aman untuk diberikan kepada masyarakat, khususnya yang prioritas pertama adalah tenaga kesehatan, TNI Polri, dan para pejabat pemerintah. Jadi sudah cukup aman, sehingga kemarin itu seperti kita ketahui saham-saham sektor farmasi melesat naik ke atas ya, tetapi kita perlu waspada dan hati-hati untuk saham sektor farmasi ya, karena ini juga menjadi bahan untuk saham tersebut digoreng ya, digoreng naik ke atas, terus kemudian kita FOMO, kemudian kita fear of missing out ya, kita FOMO, takut ketinggalan, ikut-ikutan beli, kemudian setelah kita dapat harga, di harga yang ketinggian, lalu saham tersebut dibanting. Nah ini akan celaka ya, seperti kita ketahui salah satunya KLBF kemarin naik, dalam satu hari naik sangat kencang sekali ya. Padahal KLBF adalah salah satu yang ditunjuk ya, perusahaan farmasi swasta salah satu yang ditunjuk untuk mendistribusikan. Padahal tidak KLBF langsung ya, tetapi ada distributor farmasi yang mendistribusikan itu gitu ya. Baik, saya lanjut ya. Jadi mesti hati-hati ya. Jadi kita menyikapi jangan sampai kita ikut-ikutan kemudian kita nyangkut di atas. Kalau nyangkut di atas, harga dibanting, susah akan kita kejemputnya. Baik, saya karena IHSG sudah naik tinggi ya, saya akan membahas saham-saham yang diperkirakan itu masih under value ya secara fundamental, sehingga sudah saya pilih. Tapi kalau saham-saham yang sudah over value tidak akan saya pilih ya. Jadi dilematis memang bagi kita sebagai investor ya pada masa-masa seperti ini, apalagi kalau yang belum dapat di harga murah gitu. Karena harga sudah naik tinggi ya, bahkan melampaui sebelum pandemi Covid. Yang pertama akan saya bahas adalah Bank BNI ya. Bank BNI adalah bank BUMN yang kita tahu kinerjanya sangat terpengaruh ya pada saat pandemi ini ya, cukup terpengaruh. Kita bisa lihat di situ ya untuk KLBF, untuk BBNI ya. BBNI bisa kita lihat zonanya masih zona positif. Emoticon berwarna hijau barusan saja dia reversal ya. Jadi pada baru hari kemarin buyer menguasai pasar, volume perdagangan juga naik. Kemudian walaupun penjualan masih lebih dominan daripada perdagangan, kemudian Golden Cross sudah terjadi ya. Kemudian bisa kita lihat untuk chartingnya sudah zona hijau ya, sudah charting bullish.
Bisa kita lihat ini sudah ada sinyal sebenarnya ya, sudah ada sinyal purple arrow 2 kali, jadi ada sinyal buy di sini. Kemudian kalau kita lihat market maker-nya juga sedang melakukan akumulasi. Lanjut ke berikutnya, emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah SIDO, ini juga masih under value dan sangat potensial sekali ya pada saat IHSG sudah naik tinggi. Untuk SIDO belum naik ya, SIDO masih dalam zona downtrend. Tapi saham ini secara fundamental sangat bagus sekali ya. Jadi selama SIDO masih di bawah 1000 itu sangat bagus. Masih sangat under value. Kemudian kalau kita lihat juga seller masih menguasai pasar. Kemudian volume perdagangan juga mulai naik dan masih penjualan yang dominan daripada pembelian. Kemudian kalau kita lihat chartingnya kemarin masih ada koreksi ya. Tapi koreksi seperti ini adalah kesempatan bagi kita untuk kolek saham tersebut dengan money management yang baik ya. Money management yang baik itu artinya kalau kita punya dana misalnya 100 juta ya, jangan dibelikan semuanya 100 juta itu, tapi kita pecah. Kita pecah menjadi 3 misalnya ya. Jadi masuk pertama 20% ya yang kita masukkan. Kemudian kalau turun lagi kita masuk lagi 30%. Kemudian yang terakhir senjata pamungkas kita kalau masih turun lagi dan turunnya itu drastis kita masuk lagi 50%. Dari situ walaupun kita belinya di harga tinggi dengan ada money management yang baik, maka kita tidak akan rugi karena average down. Kita akan dapat average rata-ratanya itu di bawah harganya ya. Seperti itu ya. Tips untuk money managementnya. Ini kalau kita lihat SIDO ini ada sinyal ya, ada sinyal dot blue. Artinya kita beli sebagian, tapi jangan all in. Ya 20% dari dana yang ada gitu. Kemudian nanti kalau turun lagi masuk 30% dari dana yang ada. Kalau turun lagi kita tunggu sampai turun ke bawah, kita tembak dengan senjata pamungkas kita 50% dari dana yang ada. Ya, seperti itu ya, walaupun kita tidak ngerti technical, tapi kalau kita menguasai technical ataupun fundamental ya, tapi kalau kita menguasai money management akan sangat bagus. Ya, ini masih turun. Banyakan investor atau trader ketika masih downtrend takut masuk. Itu yang banyak terjadi ya. Tapi ketika naik, mereka lama-lama mengejar ketertinggalan itu. Dan akhirnya dapat di harga tinggi ya. Jadi kita harus ubah mindset ya sebagai trader atau investor untuk beli saat orang rame-rame jual dan jual saat orang rame-rame beli, jangan sebaliknya. Nah, kemudian kalau kita lihat market maker-nya ini masih melakukan distribusi. Jadi ini kesempatan ya. Kemudian lanjut lagi ke emiten berikutnya. Dan berikutnya adalah INDF. INDF ini juga masih under value ya. Consumer Good yang sangat bagus sekali ya. Anak perusahaan dari ICBP ya. Indofood ini produksinya seperti kita ketahui banyak kita konsumsi dan sehari-hari kita konsumsi saya kira ya. Apalagi kalau anak kos produknya yang terkenal adalah Indomie. Nah, ini kita lihat di sini masih merah, kemudian juga dominan merah di sini ya, dominan seller yang menguasai, bergantian seller, buyer, tapi dominannya masih seller. Kemudian kalau kita lihat ini, grafik ini masih mendekati 0. Lalu kalau kita lihat chartingnya juga masih downtrend ya, masih charting untuk bearish ya berwarna merah. Tapi di sini sudah ada beberapa kali sinyal ya, jadi ada dot blue jumlahnya 2 kali muncul di sini, artinya kita bisa buy sebagian. Yaitu tadi yang saya sebutkan di awal, buy-nya 20% dari modal atau 30% dulu dari modal. Tuh ya, jadi bisa kita lihat di sini market maker-nya juga masih melakukan distribusi. Lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya ICBP ya, perusahaan induk dari INDF. Ini juga saya pilih kenapa? Karena ICBP juga under value. Bisa kita lihat di sini
emotikonnya berwarna hijau, kemudian buyer menguasai pasar, kemudian kalau kita lihat penjualan lebih dominan daripada pembelian dan harga kemarin tidak bergerak. Tetapi di sini ada sinyal untuk short ya. Short ini adalah strong buy. Strong buy kemudian ada diikuti blue dot. Ini adalah buy ya. Jadi ketika ada sinyal-sinyal seperti ini seharusnya kita bisa masuk dengan modal yang lebih besar. Ya, seperti itu kalau kita lihat ke market maker-nya juga sudah melakukan akumulasi ya, tidak lama lagi CPP juga akan naik ini. Lalu kita lihat yang berikutnya Unilever. Yang Unilever ini juga sama, kenapa saya pilih? Unilever ini sudah mulai reversal ya. Banyak yang meragukan Unilever ya. Naiknya mungkin tidak terlalu kencang, tidak disukai oleh investor-investor jangka pendek memang. Tapi untuk investor jangka panjang ini saatnya ya. Untuk UNVR ya. Ini kita lihat ya. Begitu banyak purple arrow-nya yang muncul sejak akhir tahun dan awal tahun ini. Bisa kita lihat di sini emotikonnya berwarna merah, kemudian juga seller menguasai pasar, kemudian juga ada sinyal buy di sini, ada purple arrow lagi, kemudian di sini juga ada distribusi yang terjadi oleh market maker-nya. Lalu lanjut ke emiten berikutnya, GGRM. GGRM ini juga masih sangat-sangat under value ya. Kemudian kalau kita lihat dia sudah masuk di uptrend. Kemudian kalau kita lihat di sini buyer menguasai pasar. Kemudian kalau kita lihat di sini juga masih penjualan yang dominan ya, tetapi sudah ada, lihat ini sudah ada beberapa kali dot berwarna biru, purple arrow, dan kemarin purple arrow. Jadi waktunya untuk kita buy ya. Buy menggunakan sebagian dari modal ya 20% atau 30%. Kemudian kalau kita lihat di sini market maker sudah melakukan akumulasi. Jadi ini sinyal mau naik ya untuk GGRM. Jadi GGRM ini diskonnya kalau secara fundamental diskonnya lebih dari 50% ya. Jangan melihat harganya ya, price-nya, tapi dia harga wajarnya itu masih di kisaran 81 ribuan gitu. Sekarang masih 41 ribu. 41.250. Jadi masih sangat prospek untuk kita collect. GGRM adalah saham yang jenisnya growth investing ya. Jadi pertumbuhannya sangat bagus. Perusahaan ini juga rutin bagi bagi dividen sehingga sangat prospek untuk jangka ke depan. Kemudian yang berikutnya BJBR ya. BJBR ini Bank Jabar yang sudah saya biasanya juga ini juga growth investing ya. Seperti kita ketahui di BJR ini juga akan melakukan akuisisi terhadap Bank Banten ya, BEX. Ternyata malah BEX juga sudah naik ya. Padahal BEX itu kinerjanya sangat buruk dibandingkan dengan BJBR. BJBR mau mengakuisisi ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Bank Banten. Sehingga BJBR ini sangat prospek ya. Ini adalah juga growth investing. Kalau kita lihat di sini emoticon berwarna hijau, kemudian buyer menguasai pasar, volume perdagangan untuk kemarin naik tinggi. Kemudian kalau kita lihat chartingnya ya sudah ada sinyal buy di sini, ada blue dot, kemudian langsung dia candlestick-nya di 3 hari terakhir dia naik. Dan kalau kita lihat market maker melakukan akumulasi sehingga BJBR sangat prospek untuk kita collect juga. Lalu lanjut ke Assetware ya. Assetware saya pilih juga karena dia juga sempat naik ya, tapi kemudian koreksi ya, dia pada masa koreksi. Assetware ini juga salah satu perusahaan yang kemarin sempat diterpa isu pilot ya, tetapi ternyata tidak terbukti dan ternyata harga sahamnya juga sudah naik kembali setelah isu tersebut ya. Walaupun ini kalau kita lihat di sini masih dalam masa downtrend ya. Kita lihat di sini emoticon berwarna merah, kemudian seller sudah menguasai pasar, penjualan lebih dominan daripada pembelian. Kemudian kalau kita lihat
Untuk chartingnya ternyata chartnya bearish ya, candlestick bearish. Kemudian kalau kita lihat di sini distribusi dilakukan oleh market maker untuk mendapatkan harga yang murah. Jadi tolong dibedakan antara market maker yang melakukan distribusi untuk mendapatkan harga yang lebih murah dengan market maker yang meninggalkan saham tersebut ya, ada sedikit perbedaan. Jika market maker sudah meninggalkan pasar, maka kita ikutin sesuai dengan metode bandarmologi, kita meninggalkan pasar juga. Tapi ketika market makernya itu melakukan distribusi untuk mendapatkan harga murah, ya kita harus hold saham tersebut ya. Kemudian yang berikutnya saham sektor konstruksi yang coba saya ambil karena juga masih dalam zona netral ya di sini ya Wika setelah naik tinggi, kemudian dia sudah ada sinyal untuk sell di sini ya, ada red arrow. Konstruksi adalah salah satu sektor yang sangat prospek juga di masa tahun 2021 ini karena kita tahu pekerjaan konstruksi 100% masih berjalan dengan mengikuti protokol COVID, protokol pandemi ya. Salah satunya adalah Wika, Wijaya Karya adalah BUMN konstruksi ya. Ini bisa kita lihat masih netral, kemudian juga buyer dan seller juga sama kuat. Volume perdagangan tidak terlalu tinggi, di beberapa hari yang lalu tinggi ya. Kemudian kalau kita lihat di sini juga masih hampir menyentuh nol di sini, tidak bisa kita lihat ya saking kecilnya. Jadi dominan penjualan dan pembelian hampir sama ini. Kalau kita lihat di sini sudah ada sinyal untuk take profit ini berarti ya, sudah ada sinyal untuk take profit, makanya harganya juga kemarin candlestick-nya adalah candlestick bearish. Lalu kita lihat market maker-nya juga, market maker-nya melakukan distribusi ya, distribusi untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, baik seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Mohon klik subscribe dan like-nya ya sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik dari hari ke hari, dan disclaimer mode on ya, segala keputusan yang Anda ambil pada pasar pada setelah melihat video ini semata-mata semuanya tanggung jawab Anda ya. Sekali lagi ini saya memberikan edukasi yang gratis, tidak berbayar ya, bagaimana kita menganalisa dengan menggunakan metode bandarmologi. Metode bandarmologi itu adalah kita mengikuti bandar ya. Jadi ketika bandar masuk, kita ikutan masuk, ketika bandar keluar, kita ikut keluar. Jadi secara sederhana seperti itu. Kemudian bagaimana kita bisa melihat bandar masuk dan bandar keluar, itu dilihat dari volume transaksi ya, dan net buy asing dan sell buy asing. Tapi tidak bisa dalam satu hari ya, biasanya minimal dalam jangka waktu 1 minggu. Dan ini charting yang saya pakai adalah menggunakan AMTA slingshot system ya. Seperti itu. Terima kasih. Salam cuan. Salam sehat. Tetap selalu jaga kesehatan dalam masa pandemi. Terima kasih.